Saudara, soal dugaan adanya pengambil alihan partai, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung adanya keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum PDIP. Hasto menceritakan soal adanya keinginan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP ketika ditanya tentang adanya sosok yang mencoba mengambil alih partainya. Kader PDI Perjuangan menurut Hasto akan menjaga kedaulatan partai dari upaya pengambil alihan partai. Pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Kemarin, Saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di depan kadernya menyinggung soal adanya upaya pengambil alihan PDIP. Megawati menyinggung upaya pengambil alihan partai saat menceritakan rencana keinginannya untuk pensiun sebagai Ketua Umum. Dalam pernyataannya itu, Megawati tak menjelaskan lebih jauh soal sosok yang berniat mengambil alih PDIP. Mega juga mengkritisi saat ini kekuasaan bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun isu pengambil alihan PDI Perjuangan dibantah Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi. Budi mengingatkan jangan asal tuduh. Ia pun menegaskan jika tudingan dialamatkan kepada Presiden Jokowi, Jokowi tak pernah mau ambil alih partai berlambang banteng itu. Itu partai. Enggak lah, semua partai. Enggak. Tanya aja siapa yang ngambil alih. Itu kenapa dia mau jadi ketua umum lagi? Katanya ya tanya aja siapa yang mau ngambil alih, siapa yang berminat. Jangan main dulu lah. Penguasa katanya, Pak. Ya penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi nggak mau. Pak Jokowi nggak pernah mau. Saudara, mengomentari partai yang diduga Partai Golkar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung adanya campur tangan kekuasaan yang mengobok-obok kedaulatan partai. Mega juga bercerita, ia memutuskan tidak jadi pensiun dari dunia politik karena mendengar PDI Perjuangan akan diambil alih. Sementara sekjennya Hasto Kristianto menyebut sosok Jokowi lah yang menginginkan posisi Ketua Umum PDIP. Kita bahas petang hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari dan juga ada politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro. Selamat petang Bung Kodari dan juga Mas Seno. Selamat petang Nilo, Aryo. Oke. Mas Enonya masih terputus dengan kita, saya ingin langsung ke Bung Kodari dulu. Bung Kodari, ini kemudian sindiran Megawati kemarin itu disebut bahwa ini arahnya ke Jokowi begitu, dan itu diperjelas oleh Pak Hasto juga. Anda sendiri melihat bagaimana? Mungkin catatan saya ada 3 ya, mendengar pengantar tadi. Pertama, kalaupun misalnya ada keinginan seseorang untuk menjadi ketua umum bagi PDI Perjuangan, apa itu salah? Kalau orang itu jadi kader partai politik, ingin jadi ketua umum tuh saya kira sah-sah saja tuh. Kecuali kalau memang PDI Perjuangan ini telah menjadi partai tertutup ya. Menjadi partai keluarga terah murni gitu. Tetapi setahu saya nggak ada tuh di ADRT-nya itu melarang selain keluarga Bung Karno untuk menjadi ketua umum. Jadi saya kira harus diluruskan dulu bahwa kalau ada orang mau jadi ketua umum PDI Perjuangan dan dia kader PDI Perjuangan, menurut saya itu boleh ya. Justru pikiran-pikiran bahwa tidak boleh ada pengganti Bu Mega itu pikiran yang tidak demokratis, itu satu. Yang kedua, soal upaya mau ambil alih PDI Perjuangan dan itu kemudian membuat Bu Mega batal pensiun. Sekarang pertanyaan saya, yang jadi titik soal ini sebetulnya apa? Karena ada yang mau ambil alih atau karena Bu Meganya memang nggak mau pensiun gitu dari PDI Perjuangan. Catatan saya kan Bu Mega ini kan udah berapa tahun ini jadi ketua umum PDI Perjuangan, udah berapa kali rapat. Tapi itu kan direstui oleh kader juga. Oh iya, tapi kan begini ya, kalau kita bicara partai politik demokrasi, katanya nggak boleh menjabat terlalu lama. Kalau ada ide dan gagasan untuk menjabat lebih lama, maka itu
melanggar demokrasi. Nah, sekarang apakah itu cuma berlaku pada tataran negara ataukah juga itu berlaku pada tataran partai politik gitu loh. Jadi menurut saya itu juga satu persoalan. Yang ketiga, Pak Jokowi dibilang kekuasaan, bukan Pak Jokowi ya, disinyalir lah kira-kira gitu. Ada sinyalemen bahwa kekuasaan sekarang bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, saya kira itu jelas tidak berlaku bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama pada masa COVID. Nggak bisa dibantah. Kedua, banyak membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Lalu hilirisasi agar dananya bisa untuk pembangunan. Lalu memberikan bantuan sosial, Kartu Indonesia Sehat, sekarang bisa berobat gratis. Kartu Indonesia Pintar, bisa pendidikan. Jadi menurut saya kalau ada sindiran bahwa kekuasaan bukan untuk rakyat, pasti itu salah. Bukan zamannya Pak Jokowi. Zaman presiden yang lain. Saya ke Mas Seno. Bung Kodari saya tahan di sana. Bung Seno, PDIP memang mengetahui bahwa Pak Jokowi lah yang ingin mengambil alih PDIP. Hari ini terima kasih Pak. Jadi hari ini kalau kita ngecek, halo. Iya, silakan. Memang hari ini kalau kita mengecek suasana kebatinan situasi politik nasional itu bukan suatu rahasia lagi. Kalau terdapat berbagai macam aroma intervensi kekuasaan di dalam mengambil langkah politik bagi setiap partai politik. Maka kehormatan setiap partai politik ini menjadi sebuah pertanyaan saat ini. Otonominya untuk bisa mengambil langkah sendiri, kemampuannya untuk menjadi partai yang berdaulat, hal-hal yang kita sepakati sebagai dasar utama berpolitik secara bermartabat, itu menjadi persoalan sekarang. Kenapa? Karena kita melihat baru saja di berbagai tayangan disampaikan bagaimana di Partai Golkar misalnya terdapat indikasi bahwa itu ada hal-hal yang luar kebiasaan normal. Mas Seno. Sampai kursi kedua di dalam konteks pemilihan legislatif, lalu kemudian malah tiba-tiba mengundurkan diri. Lalu kemudian berbagai kekuasaan yang terambil kada. Hal semacam ini awalnya ini sebatas rumor, sebatas obrolan di jalan, di warung kopi, ngobrol-ngobrol dari sumber-sumber terbatas, tapi kemudian malah satu persatu menjadi kenyataan. Maka apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin itu bukan hanya dalam sebagai ketua umum, tapi sebagai putri proklamator, sebagai presiden menyampaikan di awal bisa hanya sebatas rumor, itu bisa menjadi suatu. Adakah situasi nyata yang kemudian menunjukkan bahwa Pak Jokowi ingin mengambil alih PDIP? Ya, waktu lalu juga yang terjadi berkaitan nanti ketua umumnya ganti itu juga rumor. Tetapi rumornya kok mendekati kebenaran ya itu. Artinya apa yang disampaikan beberapa bulan yang lalu bukan rumor, itu hari semuanya benar menjadi kebenaran. Maka tentu saja hari ini kami juga mendengar Bu Mega kan bilang bahwa Ibu kemarin. Mas Seno. Sepertinya terputus dengan Mas Seno. Tapi ini Bung Kodari, ini bahasanya itu mengambil alih gitu. Artinya ada sebuah langkah-langkah yang kemudian dilakukan, yang dirasakan oleh PDIP bahwa Jokowi berusaha untuk merebut begitu partai ini. Ya itu tadi kan pertanyaan dari Niluh kan bisa dijawab atau tidak. Apakah ada langkah-langkah yang betul-betul konkret, yang betul-betul nyata? Apakah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa dia ingin mengambil alih PDI Perjuangan? Kan setahu saya kan tidak ada. Yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi kan katanya-katanya. Versi-versi orang satu dua orang yang belum tentu bisa dikonfirmasi kebenarannya begitu. Lagi pula apa yang terjadi di Partai Golkar itu adalah sebuah suasana di mana Partai Golkar ini memang orientasinya kepada pemerintahan, dan karena itu kalau ada keinginan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan kemudian kadar-kadarnya mau maju sebagai calon melawan Pak Erlangga, ya itu wajar-wajar saja. Nah, Pak Erlangga ini kan sejarahnya menjadi ketua umum Partai Golkar itu jurusnya selalu jurus tak berkeringat. Ya, tiba-tiba durian runtuh 2016, 2019 cuman mau maju ketika sudah aklamasi. Ya mungkin pada hari ini dia melihat nggak bisa aklamasi, daripada habis sumber daya lalu kemudian nanti ternyata kalah, ya dia kemudian mundur. Jangan-jangan ini namanya playing victim gitu loh. Bung Kodari begini. Menyelamatkan diri sendiri tapi menyalahkan di luar. Bung Kodari, kita lihat sejumlah rentetan peristiwa.
Kita coba lihat rentetan peristiwa dengan partai politik yang kemudian melibatkan orang-orang dekat Pak Jokowi ya. Kita lihat pada kasus Demokrat, ada Muldoko di situ. Kemudian kita lihat juga pada kasus Erlangga kali ini ada ada kemudian Ya, itu kan Bahlil Muldoko. begitu. Ini isu Itu yang kan sudah Muldoko. lama itu yang Ya, kemudian itu kan Muldoko. Muldoko kan sebagai seorang sebagai seorang aktor politik kan boleh punya keinginan sendiri, dan saya tahu persis kok kalau kasus Demokrat itu sama sekali bukan keinginan Pak Jokowi, itu adalah aspirasi orang-orang di internal Demokrat yang menginginkan pergantian kekuasaan di Demokrat, lalu mencari-cari figur. Nah, figur yang dicari itu kebetulan namanya Muldoko. Kenapa? Sama-sama jenderal kayak Pak Jokowi, Pak SBY, sama-sama punya pengalaman di pemerintahan. Itu imajinasi mereka. Dan mereka merasa bahwa kalau Muldoko itu jadi KSP, lalu Pak Jokowi akan mendukung otomatis. Kan ternyata enggak. Pak Jokowi enggak mendukung sama sekali kok. Jadi itu inisiatifnya Pak Muldoko dan orang-orang yang mendukung beliau. Nggak bisa disamaratakan gitu atau dipukul rata, nggak bisa itu. Saya tahan di sana. Mas Seno masih bersama kami, Mas Seno. Mas Seno. Ya. Halo. Mas Seno, kalau dikatakan begini, kan kalau misalnya ganti ketua umum hal yang biasa, kalau misalnya ada kader yang ingin maju sebagai ketua umum, apa yang salah dengan itu? Ya, satu gini, sebenarnya tidak perlu berapologetika bahwa seakan-akan tidak ada ambisi sama sekali untuk dari kekuasaan itu mengambil alih, mengkooptasi partai-partai politik yang ada. Sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang sangat terasa dan di berbagai jenis peristiwa politik yang kita lihat. Kalau khusus di internal PDIP, apa yang paling dirasakan bahwa Jokowi benar-benar bergerak di situ? Di internal kami sudah ada jelas hasil rekomendasi dari Rakernas kelima yang dilakukan kemarin, yang dari seluruh kader yang ikut di dalam Rakernas, itu sudah jelas bahwa memohon agar Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri berkenan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan lagi. Sehingga kalau kemudian muncul aspirasi itu bukan dari sesuatu yang diinginkan semata-mata karena Ibu Mega ingin menjadi Ketua Umum, itu hasil Rakernas kami. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam konstitusi partai kami yang harus dilakukan ada mekanisme kepartean dalam menentukan ketua umum. Dan itu kami lalui satu persatu tahapannya tanpa mengubah konstitusi itu untuk memberikan privilege pada 1-2 orang. Dalam konteks ini kami tertib pada kesepakatan cara bermain. Kami tertib dalam kesepakatan menghargai suara arus bawah. Kami tertib dalam tidak mengubah-ubah aturan untuk menguntungkan 1-2 pihak tertentu. Itu kami sadari dan kami lakukan betul. Karena semua sudah tahu kesepakatannya memang harus melalui proses itu. Rakernas memberikan rekomendasi, Kongres nanti terjadi kontestasi gelanggangnya. Kalau aspirasinya Ibu Mega menjadi Ketua Umum, yaitu yang harus ditaati oleh seluruh petugas partai, termasuk Ibu Mega sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Sehingga kami setia pada itu dan tidak menabrak aturan. Jadi itu beda perkara. Kalau ada orang luar yang ingin untuk masuk ke sana, cawe-cawe di sana, ingin ikut serta melakukan langkah-langkah, ya harusnya itu jangan sampai menolak belakang atau membelakangi apa yang sudah menjadi keputusan dari partai melalui Rakernas. Melibatkan seluruh pengurus, melibatkan seluruh struktur, melibatkan seluruh kader kami dari atas sampai bawah. Itu Mbak poinnya. Baik, Bung Kodari, ini yang selalu kemudian sekarang dilekatkan dengan Pak Jokowi adalah selalu menggunakan privilege-nya, selalu kemudian juga tidak sesuai dengan proses atau melangkahi proses-proses. Itu yang selalu melekat. Pun dalam beberapa peristiwa politik yang terjadi belakangan. Coba spesifik, kasih contoh yang spesifik nih loh. Jangan bicara umum, supaya saya bisa jawab. Misalnya putusan Rakernas. Terus kemudian kalau tadi yang disebutkan oleh Mas Seno ya, Bung Kodari, ya bagaimana kemudian itu Bung Kodari? Ada prosedur yang harusnya dilewati. Bisa dibuktikan bahwa Pak Jokowi betul-betul mau. Yang kedua, kalaupun betul-betul mau, menurut saya sah-sah saja sebagai sebuah kader gitu, sebagai seorang kader untuk maju sebagai ketua umum. Kalau PDI Perjuangan masih ingin disebut sebagai partai politik gitu loh. Kecuali kalau sudah berhenti mau disebut sebagai partai politik, dan di ADRT-nya nggak ada aturan bahwa harus anak Bung Karno atau keturunan Bung Karno, kan nggak ada. Nah, soal pemilihan menurut saya bukan di Rakernas, di Munas. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian nanti di Munas tiba-tiba muncul nama orang yang mau, mengapa tidak? Kan forumnya menetapkan ketua umum kan di Munas, bukan di Rakernas. Gitu loh. Kok takut amat kalau ada yang mau maju sebagai calon ketua umum di PDI Perjuangan, dan kemudian nggak mau turun gara-gara alasan bahwa ada yang mau mengambil alih.
Kan itu sebetulnya legitimasi saja untuk terus memperpanjang kekuasaan di PDI Perjuangan. Oke, Mas Eno, memang apa sih yang ditakutkan? Kok takut amat kalau kata Bang Kodari? Iya. Oh, enggak ada takut. Kita malah kemarin dalam suasana tersebut kan sangat santai. Ibu menyampaikan sebenarnya dengan bercanda, Ibu ingin untuk ngurus cucu, Bu Mega ingin untuk Bercanda fokus ke nih lu keluarga. kalau begitu, jangan dibahas Dan panjang lebar. berkali-kali Bercanda sebenarnya itu nih lu. sebelumnya sudah disampaikan, kenapa sih harus ketumnya Bu Mega harus diminta jadi ketum terus. Itu Ibu sendiri yang menyampaikan agar lah Mas Hasto kenapa kemudian memberikan penjelasan tapi kan panjang dalam lebar bahwa Pak konteks hari Jokowi ini mau ngambil alih sih? extraordinary. Sehingga kemarin disampaikan oleh Ibu Mega bahwa ini harus, kalau kemudian rekomendasi Rakernas menginginkan Ibu Mega menjadi ketua umum, Ibu Mega siap untuk melakukan itu dengan sepenuh hati. Oke. Sesimpel itu, kita santai-santai saja. Oke. Kan sebenarnya kalau kita membaca ini semua, Oke. salah satu yang mengatakan pohon beringin ditebang oleh tukang kayu kan juga Bung Kodari juga, Mr. Lu juga iya, yang mengatakan apa masalahnya itu, gitu pohon loh. beringin Jadi dan kita pohon ini juga Oke. bingung gitu dipotong kalau tukang ditanya, kayu, masa- nggak ada masa- ini peristiwanya masa loh, itu- ini itu Pak kan Kodari kan imajinasi menyampaikan Anda. itu ke Itu kan kami. imajinasi Anda. Ada Memang pohon kayu analogi ditebang tukang kayu itu pohon sehari-hari beringin terjadi di dipotong Oke. oleh tukang kayu. Kalau kami Imajinasi tidak Anda akan itu. membiarkan itu. Oke. Kalau ada yang mau motong-motong PDI Perjuangan, seluruh kader siap siaga untuk menjaga kedaulatan partai. Itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Eno Bagaskoro. Terima kasih juga Mas Kodari sudah berbagi pandangan di Sama-sama, Kompas Nilo. Petang. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Zeno.